Ketika mantan Presiden Irak, Saddam Hussein, ditangkap pada Desember 2003, Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, memerlukan seorang ahli yang dapat mengenali dan menginterogasi Saddam untuk menarik informasi. Ahli tersebut adalah John Nixon. Nixon telah mempelajari Saddam Hussein sejak bergabung dengan CIA pada 1998. Peran Nixon, sebagaimana dipaparkan kepada BBC, adalah mengumpulkan pengetahuan mengenai para pemimpin dunia sekaligus menganalisa karakter mereka. Nixon berada di Irak ketika Saddam ditemukan pasukan AS di sebuah lubang kecil di bawah tanah yang berada di sebelah peternakan di kota kelahirannya, Tikrit. Kala itu, ada berbagai rumor bahwa Saddam Hussein memiliki sejumlah kembaran yang sengaja didandani mirip dengannya guna mengecoh publik. Akan tetapi, Nixon, yang meninggalkan CIA pada 2011, mengatakan, "Tiada ada keraguan bahwa begitu saya melihatnya, memang benar itu dia." Saat saya mulai berbicara dengannya, dia memasang ekspresi wajah yang sama persis dengan wajah Saddam dalam buku yang selama bertahun-tahun ada di meja saya. Nixon kemudian mengemban peran sebagai interogator dan orang pertama yang menanyai Saddam Hussein secara panjang lebar selama berhari-hari. Saya harus mencubit diri saya sendiri ketika menyadari bahwa saya menanyai orang yang paling dicari di dunia. Nixon, yang menulis buku berjudul Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein, menggambarkan mendiang Saddam sebagai pribadi yang syarat dengan kontradiksi. Nixon mengaku melihat sisi manusia Saddam Hussein, kontras dengan potret diri Saddam yang disampaikan media-media di AS. Dia adalah salah satu individu paling berkarisma yang saya pernah temui. Ketika dia sedang ingin, dia bisa mengesankan, baik, lucu, dan santun. Namun, Saddam juga bisa menunjukkan sisi kelam. Menurut Nixon, Saddam sebagai orang yang kasar, arogan, serta menyeramkan ketika habis kesabaran. Ada 2 atau 3 kesempatan ketika pertanyaan saya membangkitkan sisi buruknya, ujar Nixon. Ketika dia sedang diinterogasi, Hussein duduk di kursi lipat yang terbuat dari logam di sebuah ruangan yang kecil dan gelap. Hanya ada Nixon, seorang juru tes poligraf, dan seorang penerjemah di ruangan itu. Bagaimanapun, Nixon mengatakan sang mantan pemimpin Irak itu adalah seorang yang narsis. Dia menyukai interaksi yang dia dapatkan dengan berbicara kepada saya. Seusai sesi interogasi pertama, manakala Nixon berupaya menjalin keakraban dengan Saddam Hussein agar yang bersangkutan mau bekerja sama, Saddam mengatakan dia menikmati percakapan tersebut. Dia telah bersembunyi selama berbulan-bulan dan tidak banyak bercakap-cakap, kata Nixon. Keadaan awal itu merupakan hal yang positif, namun keesokan harinya Saddam menjadi lebih curiga. Dia adalah salah satu orang yang paling banyak menaruh curiga yang saya pernah temui. Setiap pertanyaan yang saya ajukan, dia balas bertanya. Topik paling penting yang harus diketahui dari Saddam adalah keberadaan senjata pembunuh massal. Amerika Serikat dan Inggris tekah memakai tuduhan Irak memiliki WMD sebagai alasan utama untuk melancarkan perang. Hanya itu yang ingin diketahui Gedung Putih, kata Nixon. Namun, dari percakapannya dengan Saddam, Nixon mencapai kesimpulan bahwa mantan pemimpin Irak itu telah menghentikan program nuklir negara tersebut beberapa tahun sebelumnya dan tidak berniat memulainya kembali. Pandangan itu yang membuat Nixon dan kolega-koleganya dianggap sebagai kegagalan. Nixon tidak diundang untuk menjelaskan Presiden George W. Bush sampai 5 tahun kemudian, pada 2008, menyusul temuan berbeda mengenai Saddam Hussein dari Biro Investigasi Federal, FBI. Nixon jelas mencerca Presiden Bush. Bahkan, menurutnya, sebagai orang yang pernah menjabat tangan Bush dan Saddam, dia memilih menghabiskan waktu dengan mendiang Saddam. Kata Nixon, Presiden Bush terisolasi dari kenyataan, bersama para penasihat yang mengelilinginya dan mengangguk tanda sepakat. Saya dulu berpikir bahwa apa yang kita katakan di CIA berguna dan Presiden akan mendengar. Namun, tidak penting apa yang kita katakan, politik melampaui intelijen. Nixon mengaku malu atas apa yang terjadi di Irak sejak penggulingan Saddam Hussein.